Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, baik di TikTok maupun di YouTube. Dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu semoga menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk semua pewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong nggak karu-karuan ya. Itu jadi kacau nanti ya, jadi kacau ya. Jadi jangan ya, kalau perlu video-videonya kajian Gus Putih silakan, mohon izin dulu, nanti aku pertimbangkan apakah bisa direkomendasi atau tidak gitu ya. Selama itu untuk perkembangan dunia akademis kita, itu tentu aku sangat mendukungnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang sensasional, bombastis ya, yang tidak begitu aku suka, tentunya tidak boleh ya. Oke, kita kemarin sudah membahas surat Az-Zukhruf ya, sampai ayat yang ke berapa kemarin ya? Ke 61. 61 berarti ada 6 ayat lagi yang harus kita selesaikan. Kamu buka Al-Quran ya. Jadi ba'da sholat subuh kita langsung ngaji ya. Kamu buka Al-Quran, aku juga buka Al-Quran, sehingga ketika aku salah mengutip, kamu bisa mengingatkan ya. Oke, sampai di 61 ya. Yang menjadi permasalahan intinya itu adalah di yang 60 dan 61. Ya, dan kemarin sudah kita dekonstruksi habis ya, sehingga terjemahannya tidak seperti itu. Pertama, aku harus merujuk ya surat Az-Zukhruf 43 yang 60 baru ke 61 untuk menjelaskan siapa domir hu di dalam Quran surat Az-Zukhruf 61 ketika wa innahu. Sesungguhnya dia itu larinya kemana? Salah menentukan domir, salah memahami Al-Quran. Hati-hati ya, salah. Makanya gue nanya sama lu semua yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, ada nggak yang menerjemahkan, mendekonstruksi terjemahan surat Az-Zukhruf 57 sampai 67, khususnya ayat yang ke 60 sampai 61 selain Gus Beti? Tolong tunjukkan. Ada nggak? Tunjukkan. Nanti kalau ada, aku akan jabat tangannya. Berarti dia telah membantu aku untuk menggenahkan otak-otak kalian semua yang telah salah memahami karena terjemahannya salah. Gitu loh. Inilah kelebihan Al-Quran. Ketika dia terjemahan itu tidak boleh lepas, dia harus disandingkan oleh original teks. Original teksnya ada kok. Kok bisa menjadi korban terjemahan kalian? Kan kebangetan gitu ya. Masalahnya ngajinya nggak bener. Kalau ngaji itu serius gitu loh, supaya otak-otak kalian itu cerdas, bisa mempertanggungjawabkan kebenaran Islam. Makanya bagi gue nggak ada rumus yang dahulu pasti benar. Yang dahulu, kalau dahulu pasti benar itu disandarkan kepada Kanjeng Nabi, itu gue katakan bahwa sami'na wa ata'na kalau disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Tapi kalau disandarkan selain Kanjeng Nabi, yang dahulu itu ya bisa salah, bisa juga benar. Sama dengan yang sekarang gitu loh. Nggak ada patokan dulu pasti benar. Dulu dari Hongkong apa? Yang dulu itu bisa benar bisa salah. Yang dulu pasti benar itu Kanjeng Nabi. Karena
Itulah kita harus sami'na wa atokna kepada Kanjeng Nabi. Mau ulama kelas apapun, kalau salah ya salah, benar ya benar. Nggak ada tempus itu akan menentukan kebenaran, nggak ada. Makanya gue ngomong, lu pernah nggak nemukan bagaimana surat Az-Zukhruf ini didekonstruksi ulang terjemahannya? Sementara penerbit-penerbit yang ada, tapi gue maklum itu kan orientasinya bisnis, bukan akademis. Dia cetak Al-Quran, dia jual, dia untung, selesai. Karena orientasinya bisnis, tidak ada orientasi akademis ya yang itu mencerdaskan anak-anak Islam sehingga melakukan teks yang itu disandarkan kepada terjemahannya dikritik ulang. Bener nggak ini? Nggak ada. Lu bacalah Al-Quran terjemahan dan itu terbitan mau apa kayak mesti begitu-gitu aja. Nggak ada upaya untuk mendekonstruksi sehingga tidak tersesat dalam terjemahan yang salah. Itu loh. Gue tolong dibantu tab-tabnya ya. Tolong dibantu tab-tabnya. Ya. Makanya gue bilang ngaji sama Gus Bekti nggak bisa ngaji sepotong-sepotong. Lu harus luangkan waktu, perhatikan, lu bisa cerdas. Kalau nggak gobloknya gimana mau hilang? Gitu. Ya. Tuh. Tantangan gue untuk lu semua, tunjukkan sama gue siapa yang mendekonstruksi terjemahan Quran surat Az-Zukhruf 43, 57, 67, khususnya 60, khususnya lagi yang 61. Karena ayat Az-Zukhruf 61 videonya sudah ada beberapa tahun lalu, gue sudah berkali-kali ulang. Itu sering digunakan untuk memurtadkan saudara Islam kita. Karena domir hu-nya itu dijatuhkan ke Isa. Mereka akan menggunakan ayat itu untuk, ini Kanjeng Nabi Isa. Ikutilah aku ini, dan siapa yang aku Isa? Modar gue. Isa tahu hari kiamat, maka dia menjadi Allah karena hanya Allah yang tahu hari kiamat. Modar gue. Gitu loh. Dan yang anehnya lagi, itu aku sudah berulang kali. Itu harus kita hormati saja akidah saudara Kristen kita bahwa nanti Yesus akan turun lagi jelang kiamat. Yang mereka sebut itu adalah kedatangan yang kedua. Jangan lu imani. Terus ada yang meluruskan tambah lu bilang sesat, lu musuhi, gak taat ulama, lu geblek apa? Gitu loh. Ya. Jadi ayo kita belajar yang benar. Kemarin sudah aku jelaskan, kalau memang di 61 itu ya dikatakan bahwa Yesus itu Allah dan dia mengetahui hari kiamat, akan bertentangan dengan Matius 24:36, Markus 13:32 bahwa tidak ada yang tahu hari kiamat. Anak pun tidak. Gitu loh. Juga bertentangan ayat yang ke-59 bahwa Yesus itu atau Kanjeng Nabi Isa yang disebut baginda Yesus itu hamba. Nanti kita lihat di ayat jelang 6 ayat ke belakang itu dijelaskan lagi. Jadi kalau domir hu yang itu dijatuhkan kepada Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus, terus argumentasi itu digunakan untuk melakukan apoteosis, lu tabrakan. Otak lu tabrakan. Dia tabrakan dengan Matius, Markus, tabrakan dengan Az-Zukhruf ayat yang 59. Dan nanti kalau kita lanjutkan ada di ayat 64. Kita belum ke sana. Tabrakan gitu loh. Tapi kalau dia merujuk kepada alif lam lam ha, dia selaras, seirama gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibantu tab-tabnya ya. Coba itu ada di apa namanya? Di grup WA santri Isra itu, coba jawab itu. Gus Bekti ini melakukan penafsiran atau penterjemahan? Coba. Karena orang kadang-kadang tidak paham apa itu penafsiran, apa itu penterjemahan. Juga nggak paham dengan urut-urutannya, sistematikanya. Jadi sebelum ditafsirkan itu harusnya diterjemahkan dulu. Cuman kadang-kadang orang menerjemahkan langsung menafsirkan, itu yang bikin kerok, bikin kacau. Ya, coba
Gus Beti ini menafsirkan atau menerjemahkan. Gue tunduk terhadap teks loh. Gue tidak berani utak-utik gitu original teksnya. Gitu. Ya, oke. Karena aku telah mendekonstruksinya, maka aku akan menyuguhkan jadi terjemahannya seperti apa. Nah, akan aku suguhkan ya terjemahan ulangnya itu seperti apa, dan semoga bisa diikuti. Akan aku tuliskan di papan tulis. Kita mencuri waktunya Gra itu ya. Nanti bisa kalian komparasi ya dengan terjemahan yang ada. Kalian buka ya. Nanti sebelum aku baca komen-komen, kita kesini dulu. Seharusnya ini di belakangan, tapi aku mencuri waktu ya agar bisa di close up nanti sehingga kalian tahu. Ya, tolong buka di rumah juga, buka Al-Qur'annya ya. Buka surat 43 Az-Zukhruf ya. Ayat yang 57 sampai 67 ya. Tapi kita akan fokus ke yang dipermasalahkan, yang menjadi inti diskusi kita ya, yaitu yang ke 60 ya. Oke, lihat ini akhirnya aku dekonstruksi. Sebentar, duduk tidak enak begini ya. Kita masuk yang ke 60 ya. 60. Walau nasa'u ya la ja'alna minkum malaikatan fil ardi ya yakhlufun. Itu ya. Kita terjemahkan, maka dan ini yang ke-60 ya. Dan ya sekiranya ya kami, nah ini yang jadi masalah. Dia bahasa Arabian begitu ya. Yang kemarin aku jelaskan tentang nasa'u ya. Nasa'u ya. Di sini ada nasa'u. Dia menjadi muncul dia karena dia digabung nasa'u, padahal itu nahnu, dan awalnya itu ada nahnunya gitu ya. Maka dia menjadi nasa'u, itu menjadi kami, muncul dia. Nah, ya, siapa kami itu? Maka dia tidak lain adalah nih ya. Kami menghendaki ya. Dan sekiranya atau dan seandainya, dan begitu kami Allah menghendaki ya, niscaya ada di antara kamu, niscaya ada di antara kamu ya, antara kamu yang kami jadikan malaikat, yang kami jadikan malaikat. Jadikan malaikat ya sebagai pengganti kamu di bumi. Sebagai pengganti kamu, ini orang-orang yang menentang itu, di bumi, ardi, di bumi. Nah, ya, kemarin aku sudah jelaskan kaminya, aku sudah jelaskan malaikat-malaikat yang dimaksud. Ya, ini yang 60, yang 61 di sini dia, ya. Aku jadikan satu di sini ya. Sebentar, aku geser kursinya dulu. Ini
Oyen tidur di sampingku, jadi nggak bisa digeser. Tolong dibantu tap-tapnya ya. Ya, tolong dibantu. Ini kenapa tuh ya kok diem aja tuh punya bapak tuh? Coba kamu benahin dulu. Oh sudah. Tolong dibantu tap-tapnya ya. Tolong dibantu tap-tapnya. Supaya kalau kamu berdiskusi dengan saudara-saudara Kristenmu, kamu bisa memberikan jawaban yang itu Qur'ani. Bukan dogmai. Dogma itu harus dibuang jauh-jauh. Ya. Harus rasional. Oke. Ini yang ke-60, ini yang 61 ya. 61 ya. Habis ini. Coba. Wa innahu, hu-nya kemana? Kemarin sudah dijelaskan ya. Sesungguhnya gitu ya. Lihat waw atopnya ya. Ini juga waw atop ini masih berhubungan. Jadi ini berhubungan terus. Cuman kan nggak bisa gue tulis semuanya. Nggak cukup papan tulisnya nanti. Ya cukup yang penting-penting aja. Nanti yang lainnya bisa kamu pelajari sendiri. Jadi jangan disuapin terus gitu loh. Kamu pun berusaha untuk pinter supaya bodohnya itu hilang gitu. Ya. Oke. Dan sesungguhnya gitu sebelumnya. Dan ya sesungguhnya ya dia ada sesungguhnya wa innahu hu itu dia. Di sini aja kita sudah lihat terjemahannya. Dianya itu pakai D kecil dia. Ya, pakai D kecil. Karena dia tidak ngerti kemana seharusnya hu itu. Seharusnya kan D besar karena aturan mainnya begitu. Diterjemahkan dalam huruf Latin. Ada huruf besar, huruf kecil. Nggak mungkin Allah itu pakai huruf kecil. Beda dengan Ibraniun dan Arabiun tuh nggak ada huruf besar, nggak ada huruf kecil. Kalau Latin ada. Dari lihat sininya aja, kalau kita paham, ini yang menerjemahkan sudah nggak ngena. Karena hu-nya dia terjemahkan dia pakai D kecil, seharusnya D besar. Sesungguhnya dia. Karena dia akan merujuk ke sini. 61 60. Ini waw atopnya dan sesungguhnya dianya kemana? Ke sini. Kok bisa lompat ke atas ke 59 ke Kanjeng Nabi Isa ke Yesus kan ngawur. Karena kaidah bahasa domir itu akan lari kepada yang terdekat dari 61 ya 60. Kecuali di 60 ini nggak ada domir, dia bisa lari ke 59. Gitu loh, blok. Ngerti gue? Ngerti nggak? Ya, kalau dijelaskan itu diperhatikan, ya. Dan sesungguhnya dia mana? Ke sini. Maka, ya, alif lam ha, ya, gue kurung. Karena ini tidak tekstual, kecuali tulisannya Allah, maka nggak gue kurung. Nah, dia, ya. Ini, terus ini begini dia. Jadi, karena kan gini, kalau kita debat, ya, diskusi, kok sama saudara Kristen kita sudahlah ya, memang beda gitu. Kita sesama saudara Islam kita, ketika kita debat, ya, diskusi, ya, apakah Kanjeng Nabi bisa turun atau tidak turun? Terus mereka kalau ditanya, bagi yang mengatakan turun, yang mainstream, itu menggunakan surat Az-Zukhruf 61 ini sebagai sandarannya. Maka, ya, di situ ya ada kata li ilmu itu ya diperkosanya menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Pertanda. Li ilmu kok pertanda tuh? Karena nanti akan dikatakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nabi Isa akan turun lagi. Turun dari Hong Kong. Turun dari Hong Kong, gue pengen tahu. Nggak ada ceritanya. Itu akidah saudara Kristen kita hormati.
Maka pertarungan Kanjeng Nabi bisa turun lagi atau tidak turun dalam internal Islam itu ada dalam ranah hadis. Di sana baru kita bertengkar. Kan pengetahuan itu kan harus dipertengkarkan. Gitu loh. Ya, kalau di Al-Quran tidak ada, Al-Quran nggak pernah cerita dan Nabi mau turun lagi, tidak ada. Ya, jadi diksi ilmu itu jadi pertanda. Ilmu itu ya pengetahuan, mengetahui, memberi pengetahuan, gitu loh. Bukan ilmu kok pertanda, ini gimana menerjemahkannya? Ya, ya, yang di TikTok tolong bantu tap-tapnya ya supaya ndak rungkat. Bismillahirrahmanirrahim. Gue ngomong tegas-tegas gini bukan gue tidak menghormati perbedaan ya. Tolong dipahami. Gue tetap hormati kok. Bagi saudara-saudara Islam mainstream, saudara-saudaraku, kalau kamu masih mengimani akidahnya saudara Kristen kita bahwa Kanjeng Nabi bisa turun lagi, ya monggo silakan, enggak apa-apa. Aku hormati. Ya. Tapi aku mengajak khususnya santri-santriku, santri Isra, untuk tidak lagi mengimani itu dengan argumentasi yang telah aku bangun dan aku bilang beberapa tahun yang lalu sudah aku bikin 11 seri Kanjeng Nabi bisa tidak akan turun. Silakan dicari, di set di channelnya Gus Beti di YouTube Subandi T Sukoco ketik. Ya. Ini supaya ada sebuah suasana suasana damai, suasana yang mengenakan, jangan ada ketersinggungan. Karena gue ngomongnya bla-blaan, kalau yang belum tahu dikirain gue mau tidak memberikan penghormatan ke dalam perbedaan, maunya mau sendiri. Ndak begitu ya. Silakan saja kalau Anda tetap bertahan. Oke, ya. Dan sesungguhnya dia alif lam lam itu mengetahui ilmu itu mengetahui ya. Mengetahui bukan menjadi pertanda. Mengetahui ya akan datang. Nah, ini masalah lagi. Aku ikuti aja dulu lah ya. Akan datangnya di sini ya dijelaskan gini, hari kiamat. Kan begini. Ya. Akan datangnya hari kiamat. Kiamat ini dari mana? Dari sa'a. Waduh, gue belum siapin spidol gue. Dari sa'a, lu lihat itu sa'a. Ya. Saati gitu ya. Saati. Ini apa kiamat? Beda. Kiamat dengan saat ini beda. Itu loh. Tuh, Bapak carilah tuh. Ada apa? Coba di situ. Bapak belum siapkan tadi. Kita punya yang 1 dos kan itu. Atau kalau ada apa saja dari situ. Kalau yang ada begini, tolong bawa sini. Ya. Beda. Prosesnya ya, saat dulu baru kiamat. Tapi anehnya konteks teks saat diterjemahkan menjadi kiamat. Nggak ada saatil lail, itu nggak ada. Yang ada qiyamul lail. Apa artinya kiamat? Apa artinya saat? Beda. Kiamat itu kiamah. Kok kiamat itu bangun, bangkit. Saat itu momen. Beda nggak? Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Diterjemahkan hantam kromo saja. Bubar itu tadi ini terjemahan. Gue nggak berani ngomong gini kalau gue tidak tunduk terhadap teks, gitu loh. Jadi metodologi terjemahan itu ada eisegese, ada exegese. Gue nggak mau yang eisegese, gue yang exegese. Exegese gue tunduk terhadap teks, bukan teks itu gue tundukkan. Karena mau gue kiamat, saat gue perkosa menjadi kiamat. Karena gue mau Kanjeng Nabi Isa atau Yesus menjadi pertanda datangnya hari kiamat, maka ilmu menjadi pertanda bukan mengetahui, kan bubar.
Jadi sebelum menerjemahkan itu sudah ada dalam otaknya dongeng-dongeng Kanjeng Nabi bisa turun lagi. Itu masalahnya. Ya, maka gue nggak mau pakai kiamat, pakai saat. Momen ya. Ya saat itu kita menjadi saat juga kan? Sudah aku jelaskan. Saat itu sudah menjadi bahasa Melayu yang diserap dari bahasa Arabian. Karena ini perlu belajar sastra lagi. Karena banyak bahasa-bahasa Melayu itu juga serapan dari bahasa Arabian. Seperti rakyat itu bahasa apa? Wakil itu bahasa apa? Itu dari negaranya para kadrun sana. Maka kalau kamu menghina kadrun, bacotmu itu nggak bisa ngomong. Karena kamu pakai bahasa apa? Coba musyawarah, ya MPR, apa MPR gitu? Majelis Perwakilan Rakyat, itu bahasa apa itu? Lu kira itu bahasa Indonesia? Geblak gue, nggak pernah belajar bahasa. Makanya ya berpikir positif lah, jangan kodran kadrun matamu gue. Kalau kamu nggak dilengkapi oleh bahasa-bahasa dari negerinya para kadrun sana, kadrun itu gunung pasir sana loh. Ya Israel itu ya kadrun juga, Arab itu ya podo kadrune gitu loh. Yesus itu ya di kadrun sana juga, nggak ada Yesus hidup di Amazon sana, nggak ada. Cuma kan otaknya otak geblek yang tujuannya memang tidak mencari kebenaran, tapi mau menghujat saja, itu masalahnya. Motivasinya saja sudah nggak benar, untuk apa kita ikuti begitu? Maka aku akan meluruskan sama kalian, pahami dengan benar. Ya, oke. Dan sesungguhnya dia Allah ya mengetahui, bukan menjadi pertanda ya. Allah tuh mengetahui akan datangnya saat. Gue nggak pakai hari dah, saat. Ya saat itu. Saat kita menjadi saat padahal saat ya. Sahadah. Itu artinya sahadah, jadi sahadat di kita ya. Saat itu ya menjadi pertanda akan datangnya saat itu ya. Karena itu ya, karena itu ya, janganlah kamu ragu, janganlah, aku belum siap tadi ya, aku mau cari-cari. Janganlah kamu itu nanti keliru lagi, ini kecil ya, kita maksudnya. Janganlah kamu ya ragu ya tentang itu, maksudnya tentang saat, tentang itu ya, maksudnya kemana, ke saat ini ya, tentang itu ya. Dan ikutilah aku. Dan ikutilah aku. Ikutilah aku. Nah, ini sudah benar. Ya, sudah benar penerjemahannya. Aku bilang kalau benar, kalau salah. Kalau tadi kok dianya kok D kecil. Terus di sini aku A-nya A besar. Nggak connect dia. Tapi kalau ini kan dia connect. Dianya besar, akunya juga A besar. Connect. Ikutilah aku. Terus ini mau lu bawa ke Yesus? Saya mau tanya, teman-teman Kristen yang menggunakan ayat ini untuk mengajukan argumen bahwa Yesus itu Allah dan Yesus itu mengetahui hari kiamat. Ya, inilah jalan orang-orang yang istiqomah. Inilah jalan, bukan jalan yang lurus. Jalan orang yang istiqomah. Apa? Mustaqim. Mustaqim itu orang-orang yang istiqomah, bukan jalan yang lurus. Oke. Nah itu kamu bawa ke sini supaya, karena kalau itu kan kejauhan anunya, apanya? Itu dulu kamu bawa ke sini, kamu close up, Bapak jelaskan.